Teman-teman, sahabat Jari Pelawi Chess, pertandingan kali ini saya akan memberikan seorang pecatur pintar. Terjadi pada tahun 1921, di mana French Defense terjadi di papan. Max Euwe versus Geja Marossi. Lihat langkahnya teman-teman. Tidak terduga dan semuanya terstruktur. Bagaimana dia untuk mendapatkan raja lawannya. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Siapkan konsentrasi tinggi. Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, jangan lupa tombol subscribe-nya. Selamat menyaksikan. Max Euwe memegang buah putih dan memulai dengan pion E4. Geja Marossi, pion E6. Terlihat di sini teman-teman, French Defense telah terjadi di papan. Putih pion D4 lalu hitam pion D5 mengajak pertukaran pion tetapi diabaikan. Putih menaikkan kuda ke C3 dan hitam menaikkan kuda ke F6. Lihat bagaimana setelah gajah berada di G5 mengepin posisi menteri dan hitam mengeluarkan gajah ke B4 mengancam raja. Putih pion E5 mengancam kuda lalu hitam kembali mengancam gajah. Kondisi ini, gajah dipukul mundur ke D2 oleh Euwe. Setelah hitam pukul kuda dengan gajah, lalu gajah dipukul dengan pion. Teman-teman perhatikan langkah putih. Fokus ke langkah putih teman-teman. Setelah kuda ke E4, putih menempatkan menteri ke G4, mengancam posisi pion dan pion naik satu langkah ke G6. Setelah putih, pion H4, ini sangat tidak aman ya bagi hitam. Tapi di sini hitam menaikkan pion ke C5 mengajak pertukaran, lalu putih menaikkan gajah mengancam kuda. Hitam melakukan penyerahan permainan. Manfaatnya seperti ini agar raja tidak bisa rokade. Penempatan menteri, hitam ke A5, lalu putih menempatkan benteng ke H3. Yaps, apa yang dilakukan oleh Euwe dengan kondisi seperti ini teman-teman? Langkah brilian, mengeluarkan gajah ke G6, memberikan secara gratis. Dampaknya, menteri pukul pion dan skak, raja bergeser. Lalu skak, menteri akan mendapatkan benteng. Luar biasa, langkah awal yang bisa kita dapat pelajari teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Dengan kondisi seperti ini, benteng bergeser ke G8. Berikutnya, gajah pukul pion. Ini yang dilakukan oleh Euwe. Lalu raja memukul gajah, dan benteng menempatkan ke F3 skak, lalu raja bergeser, dan benteng pun dipukul oleh menteri. Dengan kondisi seperti ini, pion memukul dan skak, mudah saja raja bergeser ke E1. Ada ancaman nantinya ke F7 yang dilakukan oleh menteri. Ini sangat berbahaya bagi hitam. Kita kembali, maka dari itu peluang dua yang telah kita lakukan tidak itu yang diambil oleh hitam, melainkan menurunkan menteri menjaga pion. Teman-teman perhatikan kondisi ini apa yang dilakukan oleh Max Euwe. Yaps, menempatkan benteng ke jalur F3. Apabila pion pukul gajah, hal tetap sama teman-teman seperti yang tadi. Setelah raja bergeser, menteri akan menempatkan ke F6, akan mendapatkan benteng. Yaps, setelah kondisi seperti ini, jelas putih lebih unggul. Yap, kita kembali ke partai aslinya teman-teman. Lihat teman-teman, dengan kondisi seperti ini, benteng ditempatkan ke G8. Walaupun keadaannya berbeda, tetapi langsung saja putih memukul pion dengan benteng. Apabila benteng pukul dengan gajah, seolah-olah mengajak pertukaran menteri, benteng pukul menteri. Lihat, benteng pukul gajah posisi skak. Lalu, di sini hitam, naikkan raja ke D7 mengancam benteng dan benteng bergeser ke jalur F. Langkah terbaik hitam adalah memukul pion dan skak. Lalu pion dipukul oleh raja. Yaps, bermain endgame teman-teman. Kuda naik ke E2, lalu hitam tidak bisa berbuat apa-apa. Kuda dan bentengnya terpaku oleh benteng yang ada di F8. Apabila raja mendekati posisi benteng, maka ada ancaman skak mat yang nanti dilakukan oleh putih. Apabila benteng pukul pion, maka jelas kuda akan ke D4. Benteng berharap lagi bisa mendapatkan pion yang ada di H4, lalu putih benteng G1. Dan ini sangat berbahaya.
skakmat. Benteng ke G8. Dapat pelajaran pentingnya teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Lihat, apa yang bisa dilakukan oleh hitam. Memukul pion dan skak. Lalu raja bergeser ke E2. Apabila pion maju dan skak, mudah saja pion dipukul oleh pion. Ini yang terjadi teman-teman. Perhatikan langkahnya. Raja naik ke F3. Lalu benteng menempatkan ke jalur F. Tetapi ada langkah Max EW yang sangat brilian. Apa itu teman-teman? Kalian juga sudah bisa pasti tahu ya. Benteng ke jalur F5, open skak. Lalu raja naik ke E7. Menteri ke B4. Raja ke D7. Maka menteri akan pukul benteng. Yaps, benteng dipukul oleh pion dan gajah pukul pion skak. Raja bergeser ke C7, lalu gajah dipukul oleh menteri dan skak. Raja naik ke B6, datang benteng, skak. Raja naik kembali ke A5, lalu menteri ke C5, skak. Satu langkah ke depan, raja hitam pasti mati. Maka dari itu teman-teman, di sini Geza Maroski ataupun buah hitam tidak menutup skak itu dengan benteng, tetapi raja ke D7. Apa langkah briliannya kembali? Max EW dengan kondisi seperti ini. Yaps teman-teman. Tentu saja benteng pukul benteng. Lalu hitam mengambil benteng dan putih skak benteng di F7. Raja mundur ke D8 dan menteri ke B4. Ada ancaman skak nanti di F8. Dilindungi oleh kuda. Menteri ke D6. Cuma satu langkah bisa menyelamatkan hitam dengan kondisi seperti ini, yaitu menteri ke H8 teman-teman. Tetapi ada kuda naik. Di sini ada pelajaran penting yang sangat penting harus kalian ketahui teman-teman. Setelah pion dinaikkan ke E5 oleh hitam, putih melakukan langkah brilian, memberikan kuda secara gratis. Dan ini dipukul. Apa dampaknya? Coba kita bandingkan sementara. Kita berandai sementara. Fungsinya apa kuda diberikan secara gratis? Bila tidak kuda dinaikkan, maka ini rencana putih yang akan dilakukannya. Maka dari itu dia harus menggratiskan kudanya. Tujuan dia gajah ke F5. Menteri pasti mendukung ke E8. Setelah gajah pukul kuda, gajah pukul gajah. Menteri akan pukul benteng. Tidak ada yang melindungi raja putih. Walaupun dengan kondisi seperti ini, apabila gajah pukul gajah teman-teman. Coba kita kembali 3 langkah sebelumnya. Di sini menteri bisa pukul benteng teman-teman. Karena tidak ada pion yang ada di F4, pion hitam. Maka putih jelas kalah di sini. Ini yang diinginkan Max EW, kondisi seperti ini. Maka sebelum dia melakukan hal itu, dia menggratiskan kudanya, menempatkan ke F4. Geza tidak menyadari hal itu. Setelah pion naik, kuda ke F4, memberikan secara gratis. Dan Geza mengambilnya teman-teman. Mengambil kuda ini. Setelah itu terjadi, seperti yang sebelumnya, yang diinginkan oleh Max EW, penempatan gajah ke G5. Hitam, menteri ke E8, gajah pukul kuda. Kita berandai, seperti langkah yang tadi. Di sini menteri tidak, walaupun dia memukul benteng, tetapi tidak skak teman-teman. Ada pion, karena telah memakan kuda. Luar biasa teman-teman, langkah brilian yang dilakukan oleh Max EW untuk menjebak. Gajah bisa tarik, open skak, dan mengancam menteri sekarang ini posisinya. Tapi Geza melihat hal itu, kondisi telah berubah. Maka dia pukul gajah dengan gajah, tidak memukul benteng dengan menteri. Langkah berikutnya, putih brilian. Benteng ke F8, mengambil menteri secara pertukaran kualitas sangat tidak berimbang teman-teman. Menteri pukul benteng dan menteri pukul menteri. Ditutup dengan gajah, jelas hitam pasti akan kalah.
Ambil pelajaran pentingnya teman-teman, pertandingan ini sangat luar biasa. Saya telah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang, tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.